Dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Akan kita lanjutkan ngaji kitab Nashaihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai halaman 4. Yang bawa kitabnya halaman 4, 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima dari atas. Masih di babus tsunai. Monggo yang bawa kitab dibuka riyen. Halaman 4, baris kelima. Wa qala alaihi salam. Ampun nggih. Wa qala alaihi salamu qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu dan amal beliau buat kita di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Wa qala alaihi salam. Berkata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan wa khoslatani ila akhir. Ahabbul ibadi, hamba Allah yang paling dicintai, ilallahi menurut Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'un nas, adalah dia manusia yang paling bermanfaat linnasi kepada manusia lainnya. Jadi orang yang paling dicintai Allah, seorang muslim mukmin yang paling dicintai Allah adalah dia yang paling bisa memberi manfaat untuk sesamanya. Itu dari sisi manusia. Sekarang dari sisi amal. Wa afdalul a'mali, dan amal yang paling afdal menurut Allah, amal yang paling afdal itu apa? Idkhalus sururi, memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ala qalbil mu'min, ala qalbil mu'mini, ke dalam hatinya orang mukmin. Membuat bahagia orang mukmin itu adalah amal yang paling afdal. Yatrudu anhu ju'an, maka dia menolak atau mengusir dari seorang mukmin ju'an, rasa lapar. Ketika ada seorang mukmin kelaparan, dia kasih kenyang. Au yakshifu anhu karban, atau dia menghilangkan karban, kesulitan. Wong Jawa aslinya karban itu aslinya kerupekan. Dia sedang rupek, lagi budrek, dia buka kesulitan dia buka kerupekannya wong mukmin itu. Au yaqdi lahu dainan, atau ia bayarkan hutangnya. Masya Allah ya. Saya ulangi nih ya. Kita bahas ini kan barusan terjemah ya Bapak Ibu. Sekarang monggo kita simak sarang-sarang pesane Kanjeng Nabi. Kawulane Gusti Allah, hambane Gusti Allah sing paling didemeni, paling ditresnani karo Gusti Allah niku adalah anfa'un nas linnas, yang paling bermanfaat untuk yang lain. Wong nek ngibadah tok ora tau maksiat tapi uripe ning dhuwur gunung, semedi ning jero gua, tu apik, Pak.
tapi tidak begitu dicintai Allah. Karena dia tidak bisa memberi manfaat kanggo liyane. Luwih apik jenengan serawung karo tangga, kadang melu kerja bakti, kadang nyumbang, senajan yo kadang yo gawe dosa. Ya, luwih apik niku. Luwih apik niku timbang nang gunung terus ora tau gawe salah, ora tau nggih dosa mergo ora ana sing meh digaweni dosa. Ya, meh nglendengi kethek. Ya, ngrasani kethek kan. Arep nyolong meh sapa yang dicolong ning jero gua ning dhuwur gunung. Tidak ada. Dia jadi nggak ada tantangan. Karena nggak ada tantangan untuk berbuat dosa, maka dia nggak berbuat dosa. Luwih hebat panjenengan sing uripe ning tengah-tengah wong sugih, di tengah masyarakat, peluang gawe dosa akeh, njotosi yo gampang, tapi jenengan mboten nglampahi. Hebat jenengan. Ya? Jadi wong-wong sing gotane semedi ning Gunung Lawu ya, si buta dari Gunung Lawu misalnya. Itu ganjarannya nggak begitu-begitu disenangi Gusti Allah. Ya, dia bukan ahabbul ibad ilallah. Karena nggak punya tantangan, Bapak Ibu. Berikutnya yang dikatakan afdal atau utama untuk dilakukan apa? Wa afdalul a'mali idkhalus surur. Memberi kebahagiaan, gawe seneng atine wong mukmin, Pak. Gawe seneng, Pak. Maka wong-wong sing gotane nek ning Facebook padu ngelek-elek liyane, nah ora masuk kategori iki. Ora masuk blas. Ya. Meh jadi afdhalul amal ora iso. Amal sing paling utama ora iso nek gotane ning Facebook komentar dasar kampret, dasar cebong. Ah ora masuk. Tahan ya. Dhewe nek gawe dosa mulut saiki wis saged to nahan to. Tapi dosane jari kan padha kalih mulut nanti. Padha nglaranine. Ampun, ditahan riyen. Mulane iki misal FPI gelut karo apa? Kok ngece FPI kadrun-kadrun kuwi ngloroni, Pak. Kadrun itu singkatane kadal gurun. Ngertos dereng? Ngertos nggih? Itu wonten hadis Rasulullah melihat para sahabat makan apa jenenge? Makanan yang disebut dob kan. Dob itu kan mirip biawak, mirip kadal sing uripe ning gurun. Nah, itu singkatane kadal gurun. Disingkat kadrun. Nah, berangkat dari itu, Pak. Jadi jenengan ngertos kan sebab penamaan dari kadrun. Nah, itu nggo ngece wong-wong sing sok-sok kearaban dituduhnya begitu. Janganlah, apa untungnya ngece-ngece ngoten niku. Ngloroni sesama muslim, apalagi sesama muslim ngece kadrun sing nanti nirok-nirokke, bar kuwi sing nirok-nirokke wong non Islam, percaya napa mboten jenengan. Kula nek weruh statuse DS, saya enggak sebut merek, atau Abu Goblok gitu. Nah, itu dia kalau nulis status gitu, nanti yang komen bela dia itu orang-orang non muslim, Bapak Ibu sekalian. Loh, Ustadz kok malah ngece Abu Goblok? Saya itu rada tiru-tiru Rasulullah ngundang Abu Jahal Bapak Ibu ya. Padahal nama dia aslinya siapa coba? Ya. Dia nama aslinya kan bukan Abu Jahal kan? Tapi kenapa Rasulullah manggilnya Abu Jahal? Abu Jahal itu artinya super goblok. Nah, sangar mboten Rasulullah ngundang seseorang Abu Jahal, super goblok. Loh, berarti ngece-ngece mboten. Karena itu keterlaluan Bapak Ibu sekalian. Hidayah di depan mata, minta bukti dikasih. Minta kebenaran sudah tidak bisa mengelak lagi, tetap wae ndak beriman. Malah ngece dan ngelek-elek. Pengin bunuh meneh. Itu apalagi yang tepat buat dia. Ya. Jadi nek ngaji ngrungokke kata-kata kasar ngene, ampun diteruske ning omah nggih. Ini khusus nggo ustad tok ya. Ini ada aturan pasal 1 ya. Ustad boleh ngomong kasar. Pasal 2 jika jamaah. Enggak lah, enggak kelebihan ya. Enggak, saya enggak kasar, saya enggak ngelek-elek uang. Ini sedang menjelaskan keburukan orang dari sisi perilaku yang tidak boleh ditiru ya, tidak boleh ditiru.
Soalnya iki ditonton ning Facebook bareng bahaya nek. Kasar mboten. Kula niku asline atine lemah lembut, baik hati dan tidak sombong. Kan kula pun nanti dawuhan kalau sudah saya sampaikan tentang sifat asli saya ya. Jadi jenengan percaya yang kemarin saja. Ya turudu anhu ju'an. Jadi jika ada orang mukmin kelaparan, jenengan kasih. Jenengan kasih. Apalagi itu saudara. Apalagi saudara. Bapak Ibu sekalian, sedekah karo wong lapar itu untuk pahala sedekah. Tapi sedekah karo sedulur pahalane loro. Setunggal pahala sedekah, nomor kali pahala menjaga atau menguatkan hubungan silaturahim. Silaturahim itu khusus berlaku kanggo sedulur sing ana hubungan darah. Nek jenengan ketemu karo kanca reuni, jenenge kudu silaturahim Bapak Ibu. Tapi njalin persatuan ukhuwah. Nek silaturahim dalam term agama Islam itu berlaku hanya untuk yang punya hubungan darah. Ya, jadi jenengan mutus silaturahim berarti mutus hubungan baik dengan orang yang punya hubungan darah. Nek jenengan mutus hubungan kalih kula, berarti jenengan membuat permusuhan terhadap sesama muslim, bukan mutus silaturahim. Saged dipahami? Mulane sebaik-baik sedekah itu ke keluarga, ke saudara, ke sanak famili. Pahalane kalih. Pahala sedekah, pahala menjaga silaturahim. Jenengan mangke bar ngaji tengoki dulur-dulur sing ngelih paringi ya. Dulur-dulur sing sekolahe nunggak bayari. Ya. Itu pahalane double nggih. Dan itu memang hobine Kanjeng Nabi. Perhatikan saudara-saudaranya terlebih dahulu. Maka Kanjeng Nabi itu orang yang mengecam sapa wae sing mutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Saya ancam tidak masuk surga orang yang memutus hubungan tali persaudaraan dengan saudara punya hubungan darah. Dikecam karo Kanjeng Nabi. Jenengan nek mung mutus hubungan kalih kula, golek ustaz liya kathah. Ya, tapi nek jenengan mutus hubungan kalih kakak kandung, adik kandung, ponaan, meh golek ponaan liya dadak kawin sik. Repot, ya. Dadak nikah meleh. Maka ampun ngantos mutus hubungan silaturahim. Ustaz, tapi sing sering nyalain dhisik ke dulure dhewe, Ustaz. Tahan, sabar. Tahan dan sabar. Ampun dibales, ampun diterus-teruske. Nek saged di silaturahimi ngalah nek saged. Nek mboten sing penting ditahan disabar. Disabar-sabarke. Nah, ini Rasulullah menganggap bahwa di antara yang akan membuat amal itu adalah menjadi afdolul amal, amal terbaik adalah memberi makan orang yang lapar. Ini saya tadi lebihkan terhadap orang umum saja itu dianggap afdol, apalagi terhadap rahim kita, terhadap yang punya hubungan kekeluargaan. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesedihan, kesusahan dari seseorang, dari seorang mukmin. Au yaqdi lahu dainan, atau membayarkan hutangnya. Nggih, niki berarti mbayarke hutange wong pahalane ageng. Apa meneh jenengan diutangi bar kuwi diikhlaske pahalane ya ageng. Memang berat, tapi nek jenengan nglampahi niku Masya Allah. Apalagi Bapak Ibu sing ngutang, sing wong sing minjem marang panjenengan pun seto. Dia tidak akan menuju kepada Allah amal solihnya kecuali hutangnya terbayarkan. Padahal anak-anaknya ndak ada yang tahu misalnya. Sing ngerti wong dheweke sing mati niku karo panjenengan sing diutangi. Lah kok jenengan ikhlas, itu sedekah jenengan dan mengikhlaskan utang itu yang niku membuat dia bisa naik kepada Gusti Allah. Amalnya bisa diterima. Tapi bayangkan jenengan masih grundel. Itu si mayit ben ning kubur siksa-siksa ya ben. Gantung-gantung ben. Sale duwe utang karo aku wis mati dhisik. Nah, jenengan boleh sebenarnya seperti itu, tidak mengikhlaskan. Tapi menjadi sangat afdol,
menjadi termasuk afdalul amal nek jenengan ngiklaske. Jenengan ngiklaske. Nek jenengan kirang ikhlas matur marang ahli waris. Dia punya hutang saya Mas 5 juta, tapi bayarnya 1 juta saja, yang 4 juta kula sedekahke. Jenengan berarti sedekah 4 juta pada mayit dan termasuk yaqdilahu dainan, mengikhlaskan membayarkan hutang. Ini termasuk afdalul a'mal, masyaallah. Bapak Ibu nek ngaji kaya iki Bapak Ibu, meh musuhan niku ora kober Bapak Ibu. Karo sesama muslim musuhan itu ngisin-ngisini saestu ya. Karo sesama muslim kok gontok-gontokan ngisin-ngisini. Ana pengajian ning kono dibubarke, ngisin-ngisini. Ana ning kono wong Islam lagi ana acara dielek-elek ngisin-ngisini. Ya. Saestu. Bayangke ya, wong Kristen nonton, wong Islam kaya ngono rame ning TV diberitake 2 hari 2 malam 24 jam kali 2 terus ditonton bareng-bareng. Wong sak Indonesia nonton. Isin wong yang nggo peci putih ngitung tasbih jubahan kaya kula. Kula jubahan ki asline mergo napa Bapak Ibu? Cepet-cepet. Wah, nek nganggo sarung tapian mlotrok nganggo koko kesuwen kan wis lah siapke jubah wae sing cepet. Dadi kula salate teng perjalanan sekitar dugi mriki kok tasik perjalanan tasik salat, masa ustad salate telat kan. Wah, ben aku salate ora telat. Dadi salat sik ning dalan ning perjalanan mriki kan dereng bar. Tapi nek kula akhire mriki bar, jenengan lagi wiridan kok kula salat, bayangke ditonton. Sing meh ngisi ngaji iki telat iki. Aslinya sih ora apa-apa, tapi kula kan ben jenengan ora tiru lah, ya. Ya asline wong telat ora sengaja kan mboten napa-napa. Ya, tapi ben jenengan ora tiru-tiru kula. Mulane kula salat lebih awal tekan kene urung bar, ya tunggu sik ning ngarepan, kan ngoten. Nah, jadi wong Islam niku ora apik gontok-gontokan, ya. Nek iso nglunaske utange disedekahi, diparingi kabar gembira biar bahagia. Ora malah mungsuhan dhewe-dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma. Ada 2 perilaku, 2 perbuatan la syai'a akhbathu, yang mana tidak ada yang lebih kotor. Anjasu ay anjasu maknanya lebih najis, minhuma dari 2 perbuatan itu. Tidak ada 2 perbuatan yang lebih kotor dari 2 hal itu. Apa itu? Asyirku billahi, yang pertama menyekutukan Gusti Allah. Menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wadurru bil muslimina, dan membuat madorot kepada sesama umat Islam. Fi abdanihim, pada badan-badan mereka, au amwalihim, atau pada harta-harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena seluruh perintah Allah ta'ala tarji'u ujung-ujungnya kembali ila khoslataini, pada 2 hal. Jadi perintah Allah yang ada di Quran, perintah Allah lewat hadis-hadis Rasulullah, itu ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian kembali pada 2 hal. At-ta'zimi, yang pertama ta'zim lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wasyufqati, dan berbelas kasih li khalqihi, kepada sesama makhluknya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, aqimus salata wa atuz zakata, wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Ini berarti termasuk ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Ini adalah syufqah li khalqi, kasih sayang kepada sesama makhluknya. Mendirikan sholat itu adalah mengagungkan Allah, membayar zakat itu adalah
kasih sayang kepada sesama makhluk. Itu perintah Allah itu, ujung-ujungnya itu. Atau anishkur li wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku, berarti ini adalah mengagungkan Allah. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, berterima kasih, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ini adalah syufqah li khalqi, kasih sayang kepada makhluknya. Ujung-ujungnya itu lagi Bapak Ibu, perintah Allah itu. Ya, ujung-ujungnya jenengan berangkat haji, di sana jenengan milih haji tamattu. Haji tamattu itu kan mengharuskan jenengan bayar dam, nyembelih kambing. Hajinya adalah takzim jenengan marang Gusti Allah, nyembelih kambingnya kasih sayang untuk sesama makhluk. Ujung-ujungnya niku melih. Jenengan hari raya Idul Fitri, salat Id. Salat Idnya adalah jenengan mengagungkan Allah, setelah salat Id nyembelih wedhus, nyembelih sapi. Ujung-ujungnya syufqah li khalqi, kasih sayang lagi kepada sesama makhluk. Jadi agama Islam ini Bapak Ibu adalah dua materi utama dalam ajarannya, mengagungkan Allah dan kasih sayang sesama makhluk. Maka di dalam hadis ini kemudian ndak ada dua hal, mboten enten perkara sing luwih elek timbang loro iki. Siji, syirik, nyekutukan Gusti Allah. Nomor kali gawe mara bahaya marang sesama manusia, sesama makhluk. Jadi dosa syirik niku Bapak Ibu, dosa tidak beragama Islam niku pun dosa. Ya, dan itu adalah sesuatu yang paling najis dan tidak ada yang lebih najis dari itu. Islam tidak boleh maksa-maksa orang lain beragama Islam. Tapi orang yang tidak beragama Islam, menurut penjelasan Imam Nawawi di sini, tidak ada yang lebih najis dari itu. Jadi najis hukume wong nek nganti ora beragama Islam. Meh njaluk bukti apa untuk membuktikan kebenaran Muhammad? Wis ana kabeh. Dan tetap ora beriman, berarti kebangetan. Maka enggak ada perbuatan yang lebih elek timbang itu. Maka Bapak Ibu, naudzubillah nggih nek ngantos wonten di antara masyarakat kita kok masih tidak beragama Islam, karena dia sudah disiapkan diancam dengan neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, semoga kula keturunan kula panjenengan sami dijaga Allah dari berbuat syirik. Amin ya rabbal alamin. Nah, syirik itu ada yang syirik terang-terangan, contohnya beragama non-Islam itu syirik terang-terangan jelas. Tapi ada syirik yang kadang samar-samar mergo dianggap bukan syirik. Itu yang kadang kula panjenengan sami lalai ya. Mulane kula Bapak Ibu nek kenduri-kendurinan masih menerima. Tapi nek nganti misalnya sedekah ndas kebo ning Laut Kidul, kula kok dereng bisa masuk akal ngoten lho. Nek alasane sedekah laut kok disedekahi. Ndas kebo paringke kula tak masak sing enak. Ya? Ndas sapi misalnya, sop kepala sapi ya tak masak sing enak. Lebih bermanfaat. Alasannya napa mleh? Sedekah nggo ikan luwih seneng pelet timbang ndas kebo. Ora percaya tekoki iwak-iwak. Luwih seneng pelet. Mulane ora ana wong mancing nganggo ndas kebo. Ya. Mulane kadang saya jarang logikane pripun ngoten lho. Itu mesti niate mboten sedekah nggo iwak. Mesti dia mempercayai ada sosok gaib. Ya, ada Nyi Roro Kidul, yang jaga laut utara namanya Dewi Lanjar nggih, Pak. Ya. Lanjaran. Ibu-ibu bayangane lanjaran. Paham wae. Nah, itu sosok-sosok yang dianggap gaib yang menurut kula cara logikane pripun coba? Ya. Apakah Dewi Lanjar, Nyi Roro Kidul itu tidak ada? Bisa jadi ada, bisa jadi dia adalah jin. Kita kan tidak tahu, ya. Tapi kenapa harus diberikan ke mereka itu? Ben ngopo? Ya, tonggone dhewe ngelih, sing diparingi, ya, Nyi Roro Kidul Dewi Lanjar misalnya. Dek apa doyan? Ya, apa pernah ngerti dek nyokoti ndas kebo? Ya, ora pernah ngerti kan? Ora usah ngarang lah. Nek gelem mikir dengan hati yang lembut, akal sehat, Imam Nawawi tak jamin ora seneng weruh wong sedekah ndas kebo kuwi. Tak jamin lah.
Ya. Makanya Imam Nawawi tidak pernah mencontohkan sedekah-sedekah sing aneh-aneh ngoten, ya. Mergo apa? Ndak masuk akal. Agama kita itu kan di logika saged. Di sebagian amal sosialnya itu sangat mudah melogika agama kita. Maka nek seperti itu dianggap masuk akal itu sulit nggih. Sampun lah. Sing pantes-pantes wae, sedekah ya sing umum. Ya, itu tentang berbuat syirik. Ya ampun berbuat syirik apapun lah Bapak Ibu. Nek teng kampung kula alhamdulillah saiki pun mboten teng Batang niku Bapak Ibu. Nek musim panen niku beto bucu nyen kertas bucu mboten. Sego digawe lincip. Nah. Oh tumpeng mriki ya. Ngen kula bucu jenenge. Ya di bucu mangke ditusuki brambang, lombok, terasi, ya kan? Ditusukke teng pucuke, mangke dipotong, diparingke teng sumber air masuk teng sawah, teng anu nggih. Ke sumber air masuk sawahe. Nek kula nyebute sungapan, jenengan sami? Napa? Jumpitan. Ya wis lah. Nah niku. Dan tujuannya nopo? Mangke kulite telur to diklothoki diparingke niku. Sebagian lauke ayam diparingke mriku. Tujuane sedekah nggo Dewi Sri. Jeneng kertas Dewi Sri mboten? Sing gawe subur tanaman niku Dewi Sri jenenge. Menurut keyakinan mriko. Ini masuk akal mboten? Mboten masuk akal. Agama Islam menolak. Yang membuat subur tanaman sinten? Gusti Allah. Ndak boleh ana dewi-dewi, ana Dewi Kuan Im, sling Sun Gokong semua kalian. Ndak boleh ya. Apa ya ana wong jenengan pernah diparingi edaran siapa yang tidak ikut menyebarkan ini setelah mendapatkan maka akan mendapat penyakit apa gitu. Pernah mboten? Sering kan? Ampun percaya. Apa meneh ada info dari penjaga makam Rasulullah di Madinah bahwa dia bermimpi bertemu Rasulullah untuk membaca ini dan barang siapa yang menyebarkan maka akan mendapat pengampunan, yang tidak maka anaknya mati. Nah, jenengan akhirnya motokopi kan? Melu nyebar-nyebarke. Ora usah percaya, jenengan ora usah motokopi, upama motokopi anaknya bakal tetap mati. Kita semua bakal mati kok. Enggak ada hubungannya mati karo fotokopi lho, hubungannya apa? Aneh, nek di logika nggak masuk blas nih. Nen Bapak Ibu ampun gampang percaya ngoten nek wis ngaji kados ngoten iki. Ya atine dadi lembut tapi akale sehat, ya. Nek sing cek percaya cek rada sarap nggih. Ya. Harapan ya. Nah, itu yang pertama syirik itu adalah senajis-najisnya perbuatan kata Rasulullah yang dikutip Imam Nawawi di sini. Kemudian wadurru bil muslimina, dan membahayakan atau menyakiti orang muslim. Menyakiti, membahayakan orang muslim itu adalah senajis-najisnya perbuatan. Apa kata Imam Nawawi yang disakiti yang menjadikan dia berbuat perbuatan yang sangat najis? Fi abdanihi, menyakiti badannya. Ono wong lewat jotos. Jenengan berbuat sesuatu yang sangat kotor nih ya. Kemudian cah cilik ning masjid gojek jiwit, jedit, aja nangis. Dijiwit tapi orang-orang itu nangis piye? Aja nangis. Ya lara lah. Ustaz kok ngerti? Saya korban, Pak. Waktu masih kecil digitukan sama mbah-mbah iki. Wah, mbah-mbah iki lho tak dongake muga-muga husnul khotimah. Ya orangnya baik, Pak, ya. Dijiwit zaman cilik saya cek kelingan sing jiwit nganti saiki tetep tak dongake muga-muga husnul khotimah. Ya. Tapi wonten masyarakat kita sing ngoten. Cah cilik sujud nyundul bokonge balik arah tutuk ngendi. Cedak. Cah cilik ora sengaja lho nyundul bokong mergo dhek bangun saka sujud, cah cilik ya bangun. Kesundul bokonge wonge jungkel. Balik arah tutuk, Pak. Saya pernah melihat sendiri soalnya. Iki ora ngarang. Ya ono wong tua sing ngono ki lho. Jenengan mboten nggih? Aja lah. Ya lamun sengaja apa ya cah cilik.
Ya, nek wong tua nyundul sengaja jak senggel rak apa-apa. Nek cah cilik lho ora pantes ya. Nek diduduki, ampun. Itu menyakiti, Bapak. Engko cah cilike dadi males ning masjid. Aja digawe bahagia, masjid itu ben nyenengke. Tapi bukan berarti cah cilik karo bapake diujoke ning masjid, bapake ning omah keplek. Ya, itu ora bener meleh. Ya, kowe ning masjid ben saleh ndongake bapak. Muga-muga bapak tobat. Tapi keplek lah. Kacau ya. Tuh bapak ibu nonton TV, ngono le. TPA le. Wis arep ditunggu lho sisan maghriban ning kono. Itu ndak bener itu ya. Ampun. Jenengan aja maringi contoh sing elek. Engko cah cilik kuwi nek dadi bapak, tiru jenengan. Tak jamin. Ya putune jenengan bakal ngoten. Soalnya dicontoni langsung karo bapake. Ya. Jangan ya. Menyakiti badan, ya mbuh piye carane apa meneh mbunuh nyawa seorang muslim itu sangat-sangat mahal harganya, ampun ya, jangan. Au amwalihim atau harta mereka. Jadi membuat bahaya atau menyakiti seorang muslim dengan cara tadi menyakiti badan. Yang kedua menyakiti harta, maksudnya mengambil hartanya dengan cara yang tidak hak. Itu juga tidak boleh, Pak. Itu termasuk senajis-najisnya perbuatan kata Imam Nawawi tadi. Contohnya nyolong, tidak boleh. Tanai tonggo ditanduri ora izin, ya, tidak boleh, Pak. Itu harta dia. Napa meleh contohnya? Kathah nggih, ampun. Ya jenengan sing pun ngaos niki dielengke tanggane. Aja kowe tanai tonggo meh ditanduri piye. Tidak boleh. Njaluk izin sik. Tidak boleh. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena seluruh perintah Allah muaranya adalah kepada mengagungkan Allah dan kepada kasih sayang sesama makhluk. Tadi sudah kita jelaskan. Ya, contohnya itu. Ruya an Uwais Al-Qarni. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dia hidup di masa Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, sehingga disebutnya dia bukan sahabat. Disebutlah tabi'in dia, generasi setelah sahabat. Dia tinggal di sebuah perkampungan namanya Qarn, perbatasan Arab Saudi sama Yaman. Arab Saudi itu salah satu perbatasannya kan dengan Yaman. Tapi dia lebih dikenal sebagai orang Yaman. Nah, dia itu tetangga-tetangganya banyak yang sudah ketika mendengar ada nabi yang deklarasi baru namanya Muhammad dengan bukti-bukti nyata, tetangganya banyak yang berkunjung ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah. Maka tetangganya ini yang beriman ini disebut sahabat. Sahabat itu adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi sampai mati. Ya, jadi matinya juga dalam keadaan Islam. Dia sahabat. Lah Uwais Al-Qarni ini mendengar Nabi, sayang tidak pernah bisa bertemu Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi sampai dia mati, sampai Kanjeng Nabi juga seto. Nah, dia maka tidak bisa disebut sahabat. Uwais Al-Qarni ini dia disebut tabi'in. Lah Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu terkenal dengan kisahnya yang sangat masyhur napa? Gendong simboke. Dia anak yang sangat berbakti dari kecil sampai meninggalnya karo simboke. Simboke itu terkenal lumpuh orangnya, kaji digendong muteri Ka'bah, ya. Gendong. Dari Yaman menuju Makkah digendong. Ya, dengan kendaraan secukupnya kemudian digendong juga. Masya Allah nih ya. Maka Rasulullah itu sampai memuji Uwais Al-Qarni ini dengan apa? Kalian di depan para sahabat nih ya, termasuk Aisyah, Umar. Rasulullah bilang apa? Kalian mintalah doa sama Uwais Al-Qarni. Sahabat itu kurang solih apa? Murid utamanya Kanjeng Nabi. Kesolihannya dipuji Kanjeng Nabi. Tapi oleh Rasulullah diminta agar minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Masya Allah nih Uwais Al-Qarni. Berarti sosok Uwais Al-Qarni ini sosok penduduk bumi yang mirip penduduk langit, kurang lebih gitu. Maka puji-pujian terhadap Uwais ini kan dia adalah penduduk langit yang diutus untuk tinggal di bumi. Puji-pujian terhadap Uwais Al-Qarni. Karena memang kesolehannya minta ampun. Dia miskin, kerjanya angon wedhus, gajinya hanya cukup untuk menghidupi ibunya karena dia yatim sejak kecil.
untuk makan dia sehari-hari. Kalau sisa buatan ditabung, sedekahke ning tanggane sing miskin-miskin juga. Insyaallah ya. Jadi dia dengan keterbatasan masih tetap berusaha sedekah. Uwais Al-Qarni. Maka di sini Uwais Al-Qarni mau menceritakan sesuatu yang menurut saya patut disimak ya. Ruwiya an Uwaisin Al-Qarni, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni annahu qol, bahwa beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati, aku berjalan, melakukan perjalanan fi ba'di siyahati, di sebagian berkelanaku. Jadi terkadang aku pergi meninggalkan Qoren, perbatasan Saudi Yaman, saya melakukan siyahah, berkelana. Saya marartu bi rohibin, bertemu dengan seorang rohib. Rohib niku kiai, pendeta. Zaman saat itu ya anggap sajalah ulama begitu nggih. Bertemu dengan seorang ulama, fakultu, maka aku berkata kepada ulama itu, ya rohibu, wahai Pak Rohib, ma awwalu darajatin, derajat apa, ma apa, awwalu darajatin, derajat yang paling utama, yarqahal muridu, yang bisa seorang murid itu, seseorang itu naik derajat. Derajat yang paling utama itu apa? Yang membuat seseorang itu bisa naik tingkat, naik derajat. Qala, maka dia Uwais Al-Qarni kurang lebih mau tanyanya gini, biar seorang itu bisa naik derajat, yang paling bisa menyebabkan untuk menjadikan dia naik derajat itu apa? Maka dijawablah, Raddul madzalimi wa khiffatil dhahri. Yang pertama adalah menolak kezaliman wa khiffatil dhahri, dan meringankan zahr, punggung, minat tabiati, dari tabiat. Tabiat itu maknanya tanggungan terhadap sesama manusia. Kita punya tanggung jawab terhadap sesama manusia yang belum selesai, itu namanya tabi'ah. Misal punya hutang piutang, misal punya kesalahan yang belum minta maaf, pernah jotos urung minta maaf, pernah nyolong duitnya urung dibalekke. Nah, itu adalah tabi'ah, hak-hak adami ya, tanggung jawab. Jadi menolak kezaliman, jadi kalau ada kezaliman dia berusaha untuk tidak melakukan, atau kalau ada orang mau zalim dia berusaha untuk melerai. Dan yang kedua adalah meringankan punggung dari hak-hak tanggung jawab sesama. Fa innahu, karena sesungguhnya la yas'adu al-'abdu, seorang la yas'adu lil 'abdi amalun, amal seorang hamba ini tidak bisa naik kepada Gusti Allah, wa alaihi tabi'ah, jika dia masih punya tanggung jawab dengan sesamanya, hak-hak adami yang belum tertunaikan. Au madlamatun, atau ada kezaliman yang pernah kita lakukan yang belum kita minta keikhlasan, minta maaf atasnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau panjenengan sami kudu ngeling-eling ya, sakderenge sedo nek iso utangnya dilunasi. Karena utang itu adalah termasuk yang menghalangi kita akan dihisab amal solihnya sebelum hutang-hutang kita dilunasi. Ya memang nggih, menungsoi kadang ya duwe butuh, tapi aja nganti duwe butuh ini sengaja tidak melunasi. Nek nganti akhirnya penghisapan tetap tidak lunas, ya diganjar dengan hukuman di neraka. Ya karena ini termasuk hak adami yang kita melakukan pelanggaran. Maka pelanggaran atas dosa-dosa itu dihukumi neraka. Maka naudzubillah Bapak Ibu, ojo nganti dengan sengaja atau melupakan, melalaikan dari membayar hutang. Nek saged disegerakan. Di antara yang harus disegerakan, menyegerakan menikahkan anak perempuan jika sudah punya jodoh yang tepat menurut dia dan menurut orang tua, menyegerakan membayar hutang, menyegerakan jika punya niat berbuat baik. 3 hal yang ojo nganti ditunda-tunda ya. Nek wis duwe, menyegerakan.
Mulane dalam satu kesempatan Rasulullah bar salat napa? Langsung nglangkahi pundake para sahabat. Ternyata Rasulullah duwe niat baik yang belum tertunaikan. Nah, begitu salat selesai kelingan. Nah, ndak mau nunda-nunda Rasulullah, cepat-cepat tanpa wirid istilahnya langsung mriko. Nah, kesini lagi ditanya para sahabat tadi kenapa Rasulullah, dijawab seperti itu. Jangan ditunda-tunda, kalau punya niat baik segerakan, punya hutang, punya yang buat bayar segerakan, keinginan-keinginan lain mangke ya. Dan juga kalau mau menikahkan anak perempuan segerakan. Nek dia wis duwe calon sing tepat, jenengan ridho, larene ridho, segerakan, ampun ditunda-tunda. Itu diantara yang dianjurkan dalam Islam. Cekap riyen Bapak Ibu, sampai sini kita lanjut dengan tanya jawab. Sampun isya dereng? Belum? Monggo. Waalaikumsalam. Bolehkah kita orang Islam memakan daging sisa dari budak untuk sesaji? Bolehkah kita makan daging yang sisa dari sesajen-sesajen itu? Jawabannya di Al-Quran pun wonten, alhamdulillah. Jadi saya biar tidak ngarang. Di antara yang diharamkan adalah hewan yang dipersembahkan atau disembelih untuk selain Allah. Maka jika memang penyembelihannya sudah diniatkan untuk sesajen, maka hewan tersebut adalah disembelih untuk bukan selain Allah, tidak karena Allah, maka dagingnya haram dimakan. Nah, misalnya ana cah cilik ning ngisor wit gede, wah ana ingkung dah, lumayan kan, ambil dimakan, itu ndak boleh ya, meskipun ingkungnya nganggur kan, wah mubadir ya. Dalam hal ini lebih baik mubadir daripada makan sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah. Maka buatan angsal di dahar niku nggih haram. Tapi kalau misalnya mong selamatan, mong syukuran, disembelih dan seterusnya, itu nggih angsal-angsal mawon nggih. Karena itu masih kan termasuk khilafiyah nggih. Misal jenengan misalnya ada tahlilan mangan apa jenenge ayam saka tahlilan angsal mboten. Saya yakin nek tahlilan disembelihnya tetap untuk Allah, itu untuk sedekah. Bukan untuk sesajen nggo sosok tertentu, misalnya jin ibrit misalnya, mboten nggih. Jadi boleh. Jenengan kan misalnya ndak setuju tahlilan. Ndak setuju tahlilan juga ndak boleh dipaksa tahlilan. Yang setuju tahlilan ya ndak boleh maksa yang ndak tahlilan untuk ikut tahlilan. Kalau sudah seperti ini kan enak. Yang bisa disepakati kita kerjasama, yang ndak bisa bersepakat saling menghargai. Islam ini ngoten mawon. Jadi kita bisa berlemah lembut, jogo hati terus terhadap sesama muslim. Toh Bapak Ibu, saelek-eleke wong Islam tetap dia punya peluang masuk swarga. Muslim. Tapi saapi-apike wong non Islam tetap mlebu neraka. Amalnya seperti debu yang nempel di batu kemudian disiram hujan deras. Nah, ngoten nggih terkait pertanyaan mau nggih. Kula lebarke sekedhik soalnya kula kebetulan belum lama ini ditanya jamaah juga di Kartosuro entuk apa jenenge sedekah saka wong mitung dina 40 dina. Ya tak jawab halal, insyaallah halal. Monggo mang didahar mawon. Lah kok bisa tak? Ya kan dia tidak nyembelih untuk sosok tertentu, dia nyembelihnya untuk Gusti Allah, tetap karena Allah. Kemudian dia niatkan sedekah. Jauh ya perbedaannya. Ngoten, wonten malih? Ada, monggo. Sampun isya? Kalau ada satu lagi monggo. Sampun? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah
sampai bab ini. Besok kita akan berpindah ke al-maqalah ats-tsaniyah, ke untaian hikmah yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, insyaallah. Semoga Allah merahmati, memberkahi majelis kita dan mengampuni dosa-dosa yang berserakan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wallahu taala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.